Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salvian Yoharunisa NIM 1820201086. Saya dari kelas PGMI 03. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Anak Putus Sekolah dan Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di SDN 86 Pulau Kemarau. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah. Nah, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bersifat terbuka, sebab suatu pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya apabila tidak mengisolasikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan ini pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikannya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya, seorang masyarakat atau anak yang hanya mengikuti pendidikan sekolah dasar sampai dengan kelas 5, itu disebut sebagai anak putus sekolah. Demikian juga seorang warga atau masyarakat yang memiliki ijazah SD kemudian mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama sampai dengan kelas 2 saja. Itu juga disebut sebagai anak yang putus sekolah. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah ini, seperti faktor internal, faktor eksternal. Nah, dari faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor yang dari luar kepribadian anak. Itu baik dari berasal dari orang tua, yaitu dengan keadaan ekonomi keluarganya ataupun perhatian orang tua atau hubungan keluarga ya. Lalu yang kedua ada batasan masalah. Mengingat luasnya ruang lingkup, maka perlu adanya pembatasan masalah agar di sini peneliti lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Nah, oleh karena itu di sini saya memfokuskan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi. Adapun batasan masalahnya yaitu tentang anak yang mengalami putus sekolah dan faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di SDN 86 Pulau Kemarau. Sehingga didapati rumusan masalah yaitu seberapa pentingnya pendidikan untuk anak dan apa faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah di SDN 86 di Pulau Kemarau. Adapun tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui seberapa pentingnya pendidikan untuk anak dan agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat anak-anak di SDN 86 Pulau Kemarau itu mengalami putus sekolah. Dan ini akan kita bahas secara tuntas. Nah, adapun manfaat penelitian. Jadi dalam setiap kegiatan pasti memiliki manfaat dan kegunaan, baik itu manfaat teoritis ataupun manfaat praktis. Begitu juga dengan penelitian ini. Nah, kegunaan atau manfaat rinci dalam penelitian ini, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai faktor-faktor penyebab putus sekolah dan dampak yang terjadi bagi anak. Dan yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang. Adapun manfaat praktis. Nah, bagi penulis itu mengerti dan memahami tentang profil anak putus sekolah di Kampung Pulau Kemarau, serta mengerti dan memahami tentang faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di SDN 86 Pulau Kemarau. Dan bagi orang tua, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para orang tua yang memiliki anak putus sekolah untuk lebih meningkatkan pendidikan anak. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi orang tua yang memiliki anak putus sekolah untuk memberi motivasi dan moral maupun material terhadap anak. Dan manfaat untuk anak sendiri itu dapat memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya pendidikan bagi mereka, sehingga harapan ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami putus sekolah.
serta memberikan motivasi kepada anak agar tetap bersekolah. Nah, manfaat bagi pemerintahan diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah setempat mengenai masalah putus sekolah sehingga dapat meningkatkan keberhasilan tujuan pendidikan di Kampung Pulau Komaru. Pembahasan selanjutnya mengenai kerangka teori. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian anak. Anak adalah peniru ulang semua aktivitas orang tua yang selalu dipantau oleh anak dan dijadikan model yang ingin dicapainya. Semua perilaku orang tua, termasuk kebiasaan buruk yang dilakukan, akan mudah ditiru oleh anak. Yang kedua itu pengertian putus sekolah. Jadi, siswa yang putus sekolah adalah siswa yang tidak menuntaskan atau tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Pengertian orang tua atau keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang berlangsung secara wajar dan informal. Keluarga merupakan dunia anak yang pertama, yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadap hidupnya. Dalam keluarga, anak lambat laun membentuk konsepsi tentang pribadinya, baik tepat maupun kurang tepat. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya. Orang tua sebagai pendidik betul-betul merupakan peletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan bermanfaat atau berperan terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman selanjutnya. Begitu penting pengaruh pendidikan dalam keluarga, sehingga orang tua harus menyadari tanggung jawab terhadap anaknya. Tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua itu adalah memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidik dengan berbagai ilmu, serta membahagiakan kehidupan anak. Lalu faktor-faktor penyebab siswa putus sekolah. Jadi, siswa yang mengalami putus sekolah itu pastinya tidak datang secara sendiri menimpa diri mereka. Pastinya ada faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Dan dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Sukardinata mengatakan bahwa faktor utama siswa putus sekolah adalah kesulitan ekonomi, namun ada juga faktor lain seperti kurangnya minat siswa dalam mencari pendidikan. Oleh karena itu, orang tua siswa tersebut harus mampu untuk menyediakan biaya untuk anak-anaknya. Yang pertama mengenai minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa adanya paksaan, sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku anak. Yang kedua itu ada pendapatan orang tua. Jadi pasti dalam keluarga itu ada keluarga miskin dan ada pula keluarga yang kaya. Ada keluarga yang selalu diliputi oleh suasana tentram dan damai, tetapi ada pula sebaliknya. Ada keluarga yang memiliki cita-cita tinggi bagi anak-anaknya dan ada pula yang hanya biasa saja. Jadi suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam itu mau tidak mau turut menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar yang akan dialami oleh siswa atau anak. Termasuk dalam keluarga ini ada tindakannya atau tersedia fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar. Karena fasilitas-fasilitas tersebut juga turut memegang peran penting berperan penting pula. Nah, di Kampung Pulau Komaru ini mayoritas pekerjaan kepala keluarganya itu sebagai nelayan dan ada juga sebagai penyelam bebas. Rata-rata pendapatan masyarakat sana itu tidak menentu dan berkisar dari 1 juta rupiah sampai dengan 1.500.000 rupiah per bulan. Nah, keadaan masyarakat di Kampung Pulau Komaru ini terbilang masih pas-pasan ya. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan orang tua. Jadi, pengertian tingkat pendidikan orang tua adalah jenjang ataupun tahapan pendidikan formal yang ditempuh orang tua dalam usahanya untuk mengembangkan jasmani dan rohani atau melalui proses perubahan cara berpikir atau tata laku secara intelektual dan emosional. Dan yang keempat itu ada lingkungan pergaulan atau masyarakat.
Melalui pendidikan di masyarakat, anak akan dibekali dengan penalaran, keterampilan, dan sikap makarya. Sering juga pendidikan di masyarakat ini dijadikan upaya untuk mengoptimalkan perkembangan diri. Namun ada juga hambatan yang mungkin bisa timbul di lingkungan ini, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik yang tidak menguntungkan tugas yang diberikan. Sementara, adapun pendapat lain mengenai faktor-faktor penyebab anak putus sekolah itu ada menurut Sobur Alex menyatakan terdapat 2 faktor permasalahan pendidikan yang terjadi pada anak usia sekolah, yaitu faktor dalam diri anak dan yang kedua faktor dari luar diri anak. Dan yang kelima ada usaha mengatasi anak putus sekolah. Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah, harus adanya berbagai usaha pencegahan sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, pemerintah, maupun masyarakat, sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin. Menurut Sari, usaha-usaha untuk mengatasi kejadian anak putus sekolah diantaranya dapat ditempuh dengan cara membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, serta memberikan dorongan pada bantuan kepada anak dalam belajar, terus mengadakan pengawasan terhadap anak di rumah, serta memberikan motivasi terhadap anak, sehingga anak rajin dalam belajar dan tidak membuat si anak bosan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan di sekolah. Terus tidak membiarkan anak mencari uang dalam masa belajar, dan tidak memanjakan anak dengan memberikan uang jajan yang terlalu banyak. Selanjutnya, masuk bab pembahasan tinjauan pustaka. Jadi ada beberapa penelitian tentang permasalahan anak putus sekolah di berbagai daerah Indonesia, serta metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu ada penelitian pemetaan anak putus sekolah dan tidak putus sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan UNICEF Indonesia, lembaga penelitian Esmeru. Yang kedua ada Elizabeth Sidabutar. Dalam penelitiannya tentang permasalahan anak putus sekolah yang ada di Kelurahan Sipolha Horisan Kecamatan Sidamik, Kabupaten Simalungun, ditemukan ada sebanyak 265 jiwa anak putus sekolah. Yang ketiga ada Resi Anggun Sutiansah dalam penelitiannya tentang faktor-faktor penyebab anak putus sekolah. Itu disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya motivasi orang tua dan anak putus sekolah di sekolah tersebut. Nah, yang keempat ada Luciana Eva RP. Dalam penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Yapensu dalam menangani anak putus sekolah. Dan dari hasilnya, adapun program yang diberikan Yapensu untuk anak-anak putus sekolah yang tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan adalah adanya pendidikan paket A, pendidikan paket B, dan pendidikan paket C. Selanjutnya masuk pembahasan metodologi penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Jadi ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama ada teknik wawancara. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa sumber data yang telah ditentukan, yaitu orang tua anak, keluarga yang bersangkutan dengan anak, dan anak itu sendiri. Yang kedua, teknik observasi. Dalam teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung kegiatan anak tersebut setelah putus sekolah, dan kegiatan yang diamati itu meliputi mengamati kegiatan siswa yang putus sekolah, mengamati kegiatan keseharian orang tua dari siswa yang bersangkutan, serta mengamati dokumen nilai-nilai siswa saat sekolah. Yang ketiga itu ada teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi yang didapatkan ini nantinya berupa foto-foto tentang aktivitas yang dilakukan anak putus sekolah dalam kehidupan sehari-hari, serta foto orang tua dan juga warga masyarakat saat proses wawancara.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.